Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Interaksi Manusia Komputer yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Mobile. Berikut ini anggota tim dari kelompok 8. Yang pertama ada Dika dan Dika sebagai ketua kelompok. Lalu ada Govinda Van Ribet. Lalu yang ketiga ada Rian Ibnu. Dan yang terakhir saya sendiri, Salma Nur Adilah. Project Journey yang sudah kami lakukan dalam perancangan aplikasi sistem informasi akademik. Yang pertama yaitu kami membuat value proposition, lalu dilanjutkan membuat user research, lalu kami juga membuat user journey map. Setelah itu kami membuat information architecture dan design, lalu yang terakhir kami melakukan usability testing. Selanjutnya, untuk value proposition canvas akan dijelaskan oleh rekan saya, Dika dan Dika. Silakan. Di sini saya akan mempresentasikan value proposition canvas untuk kelompok 8 terkait perancangan antarmuka aplikasi sistem informasi akademik berbasis mobile. Tujuan dari value proposition canvas sendiri adalah untuk mendokumentasikan temuan masalah dan menyusun solusi desain secara komprehensif yang nantinya diharapkan mendapatkan hasil, di antaranya kesulitan atau pain yang dirasakan user responden, task atau fungsi atau fitur yang dilakukan user untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dibutuhkan atau diharapkan user untuk memenuhi task tersebut, usability goals and solution, kemudian ada perbaikan fungsional dan juga solusi atas kesulitan yang dirasakan user, dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang berpotensi dijadikan partner untuk tercapainya solusi tersebut. Selanjutnya ada hasil dari value proposition canvas yang kelompok 8 telah buat, yaitu didapatkan 2 value proposition canvas untuk mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir, yang mana pemetaan task, needs, dan pains dari kedua persona tersebut berbeda-beda, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan, seperti misalnya pada task untuk kedua persona, yaitu adanya kesamaan terkait pembayaran tagihan akademik, yang mana dari task tersebut memunculkan pemetaan needs atau kebutuhan terkait adanya informasi mengenai pembayaran biaya-biaya kampus seperti biaya SPP sampai biaya wisuda. Kemudian untuk pains ada kurangnya petunjuk penggunaan pada persona mahasiswa tingkat awal dan juga dibutuhkannya sistem akademik yang mobile friendly. Selanjutnya terkait pemetaan requirement, di mana usability goals dan solution dari kedua persona mencakup efisiensi, learnability, dan kepuasan pengguna. Kemudian untuk pemetaan requirement functional improvement, diantaranya ada kesamaan terkait informasi keuangan. Lalu untuk pen relieversnya sendiri ada desain antarmuka yang sederhana dan mobile friendly yang diharapkan dapat diimplementasikan. Dan terakhir, potensial partner dari kedua persona yaitu ada software developer, desainer UI UX, pihak akademik, dan juga dosen. Selanjutnya saya juga akan mempresentasikan terkait user research. Pada tahap ini kami membuat rencana user research sederhana yang bertujuan menggali feedback dari end user aplikasi, melakukan wawancara dengan end user, mengetahui bagaimana penggunaan dalam melakukan proses bisnis di dalam aplikasi, dan juga terakhir membuat persona. Metode user research yang kami gunakan itu adalah wawancara. Dari jumlah respondennya 5 orang, yang mana jumlah responden tersebut itu adalah orang yang pernah menjalani proses bisnis, yang sedang menjalani proses bisnis terkait aplikasi sistem
informasi akademik mahasiswa berbasis mobile, yaitu mahasiswa itu sendiri. Sebelum melakukan wawancara, kami merumuskan tujuan wawancara atau meriset untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang diperlukan pada aplikasi sistem informasi akademik berbasis mobile, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami saat menggunakan aplikasi, lalu ada mengidentifikasi fitur apa yang menjadi prioritas, dan juga terakhir mengidentifikasi pengalaman visual dan navigasi seperti kesan dari mahasiswa tersebut saat membuka aplikasi akademik yang pernah mereka gunakan. Lalu ditemukan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara dari kelima responden ini, seperti bingung saat pertama kali pemakaian, lalu desain aplikasi yang lebih sederhana dan responsif terutama mobile friendly, kemudian adanya fitur notifikasi dan juga adanya fitur pencarian. Dari kesimpulan wawancara tersebut dibentuklah sebuah persona, di mana persona tersebut memiliki goals, needs, frustration, dan juga motivation berdasarkan hasil wawancara tadi. Di antaranya untuk goals ini adanya notifikasi terkait pengingat jadwal-jadwal seperti jadwal kuliah, jadwal seminar, jadwal bimbingan dari dosen pembimbing. Lalu goals yang lainnya adalah desain yang responsif untuk macam-macam ukuran layar mobile pengguna. Kemudian untuk frustration itu adanya sistem akademik yang masih belum user friendly, seperti ya tadi misalnya belum responsif, itu belum user friendly. Kemudian tidak adanya pemberitahuan atau notifikasi terkait jadwal ujian atau sidang atau seminar, dan terakhir kurangnya penjelasan dan tidak adanya fitur chat yang interaktif seperti misalnya untuk menanyakan bimbingan. Lalu di bagian needs itu kebutuhan personanya itu adanya jadwal ujian, sidang atau seminar, kemudian adanya fitur untuk melihat nilai akhir mata kuliah, informasi terkait revisi atau bimbingan, lalu informasi biaya-biaya akademik sampai biaya SPP sampai biaya wisuda, dan juga tersedianya fitur chat seperti untuk bimbingan tadi. Dan yang terakhir adalah motivation. Motivation dari persona ini adalah kemudahan dalam melengkapi persyaratan akademik ya, terutama saat proses kelulusan. Lalu motivasi yang terakhir itu adalah lulus studi tepat waktu. Ini adalah persona hasil dari user research kelompok 8. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan itu user journey map. Tujuannya menjadi dokumentasi hasil analisis terhadap hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, kesulitan dan kebutuhan baru, user goals untuk setiap task atau fitur yang ada, pendapat dan emotional experience respon dan opportunities atau peluang perbaikan aplikasi. User persona, mereka menginginkan, beberapa pengguna menginginkan aplikasi sistem informasi akademik berbasis mobile dengan desain aplikasi yang sederhana, mudah digunakan dan responsif. Di sini ada 4 task. Task yang pertama yaitu pembayaran biaya wisuda, biaya perkuliahan melalui aplikasi sistem informasi akademik berbasis mobile. User goals-nya, tujuannya yaitu membayar tagihan wisuda menggunakan nomor virtual akun dengan mudah, cepat, dan status pembayaran yang terkonfirmasi. Step pertama, kesulitan yang ditemukan itu sulit mengingat username dan password.
pikiran pengguna di sini atau emosionalnya. Password apa ya, password atau username saya, jika password saya lupa apakah bisa di reset. Di sini di aplikasi ini peluang solusi yang mungkin diterapkan atau opportunities-nya memberikan alternatif login seperti menggunakan Face ID, fingerprint, atau menggunakan SSO, Single Sign-On. Step yang kedua, selanjutnya di dashboard tidak menampilkan informasi tagihan biaya perkuliahan atau biaya kuliah. Pikirannya apakah tagihan saya sudah lunas. Di sini solusinya itu menampilkan informasi tagihan terbaru di halaman utama. Step selanjutnya, salah memasukkan nominal pembayaran ketika membayar uang kuliah. User talk-nya bagaimana saya melakukan pembayaran tagihan. Adanya tombol bantuan atau pelaporan ke admin aplikasi atau admin dari akademik. Sulitnya mengetahui apakah transaksi sudah berhasil dilakukan. Bagaimana cara melihat transaksi berhasil atau tidak? Sini solusinya memberikan riwayat transaksi secara detail atau real time, memberikan notifikasi pembayaran yang berhasil. Task selanjutnya itu melihat daftar nilai EP dan mendownload transkrip nilai. User goals-nya tujuannya yaitu melihat daftar nilai dan indeks prestasi serta bisa mendownload transkrip nilai dengan mudah dan cepat. Step pertama, sulitnya untuk mengingat username. Identifikasinya itu apakah password atau username saya, jika password apakah bisa di reset. Solusinya itu memberikan alternatif login seperti Face ID, fingerprint, atau Single Sign-On. Step selanjutnya, icon kurang jelas sehingga sulit ditemukan. Pikiran pengguna di sini, saya harus klik icon mana ya untuk melihat nilai yang saya inginkan. Solusinya itu membuat icon yang lebih jelas dan kontras. Step selanjutnya, nilai tidak lengkap. Apakah nilai saya sudah diinput oleh dosen karena penyebab SKS yang tidak diambil tidak sesuai. Solusinya itu memberikan notifikasi jika ada nilai yang belum lengkap atau nilai yang baru ditambahkan. Step selanjutnya, tidak ada format file, hanya berupa PDF. Gimana kalau misalkan keinginan pengguna itu ingin dalam bentuk Excel? Solusinya menyediakan pilihan format file seperti Excel, CSV, PDF atau untuk fleksibilitasnya. Task selanjutnya yaitu melihat jadwal perkuliahan, seminar, dan sidang. User goals-nya, tujuan user itu jadwal terkait perkuliahan, semisal jadwal kuliah, seminar. Untuk mahasiswa akhir yaitu sidang. Step pertama, sulit mengingat username. Seperti step yang awal, icon kurang jelas sehingga sulit ditemukan, ya memperbesar atau memberi judul yang lebih jelas untuk icon tersebut. Step selanjutnya, pengaturan notifikasi dan fleksibilitas. Apakah fitur notifikasi sudah seperti diatur H-3 sebelumnya? Solusinya menyediakan pilihan terkait kapan notifikasi dinyalakan, menyediakan pilihan terkait notifikasi pengingat apa saja yang perlu diaktifkan, misalkan push notification beserta SMS. Task selanjutnya yaitu pengisian KRS. Tujuannya itu mengisi KRS pada setiap awal semester dengan mudah dan cepat. Stepnya, waktu loading lama saat membuka halaman KRS. Di sini pikiran pengguna tidak sabar, solusinya mengutamakan performance server atau menyederhanakan tampilan yang sudah ada. Tampilan hanya berupa tabel, sulit untuk dibaca. Bingung untuk pengguna aplikasinya. Solusinya menyediakan fitur-fitur filter, misalkan berdasarkan hari atau kode mata kuliah yang ingin diinputkan. Step selanjutnya, tidak adanya validasi otomatis jika SKS melebihi batas. Solusinya menambahkan validasi otomatis jika melebihi batas KRS dan perlu pemeriksaan ulang sebelum submit. Bagaimana jika saya salah kata kuliah namun sudah tersubmit? Menambahkan opsi review untuk memastikan semua sudah sesuai. Menambahkan pop-up seperti apakah Anda yakin untuk submit KRS tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang information architecture dan design. Perancangan
Information Arsitektur dan Desain bertujuan untuk membuat rancangan desain interaksi secara bertahap mulai dari susunan arsitektur informasi, wireframe, hingga high fidelity mockup. Berikut ini information arsitektur dari aplikasi sistem informasi akademik berbasis mobile yang telah digambarkan ke dalam sitemap. Yang paling atas ada login page yang berisi sebuah halaman login untuk dapat masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya ada menu beranda yang berisi tentang jadwal-jadwal terkait perkuliahan secara ringkas pada hari di mana pengguna mengakses aplikasi beserta opsi untuk melihat jadwal di hari lainnya. Dalam menu ini terdapat beberapa submenu lainnya seperti keuangan, KRS, nilai, kehadiran, bimbingan, pengaduan, dan layanan. Selanjutnya, pada menu jadwal akan menampilkan jadwal-jadwal perkuliahan secara detail di mana terdapat fitur untuk melihat jadwal seperti jadwal kuliah, jadwal seminar, dan jadwal sidang. Lalu selanjutnya ada menu pesan. Pada menu tersebut akan menampilkan histori chatting bersama pengguna lain atau dengan dosen pembimbing. Lalu selanjutnya ada menu profile. Pada menu profile berisi tentang identitas diri pengguna seperti data diri, informasi status, nilai, dan tagihan perkuliahan secara singkat serta tombol untuk keluar dari aplikasi. Berikut ini adalah gambar dari wireframe aplikasi yang sudah kami buat. Pada gambar dari kiri ke kanan, yang pertama itu ada tampilan wireframe dari sign in atau login page, di mana pada tampilan ini user diharuskan untuk menginput username dan password dari akun yang dimiliki. Lalu terdapat pula checkbox dengan keterangan ingat saya, di mana jika diaktifkan akan memudahkan user jika ingin login kembali tanpa perlu menginput username dan password lagi. Lalu di sana juga terdapat tombol Face ID, di mana user dapat menggunakan tombol tersebut untuk memudahkan login. Lalu selanjutnya ada tampilan wireframe dari beranda atau dashboard. Pada tampilan beranda ini terdapat keterangan nama dan NIM dari pengguna. Pada tampilan beranda juga menampilkan beberapa icon menu seperti nilai, kehadiran, layanan, bimbingan, keuangan, KRS, dan pengaduan. User juga dapat melihat informasi jadwal kuliah terkini. Selanjutnya yaitu tampilan dari wireframe jadwal. Pada tampilan halaman jadwal ini terdapat beberapa tab menu seperti kuliah, seminar, dan sidang. User juga dapat melihat informasi rata-rata kehadiran, jadwal kuliah, dan ujian. User juga dapat mengaktifkan notifikasi untuk setiap jadwal kuliah. Selanjutnya ada tampilan wireframe dari pesan atau chat, di mana user dapat melakukan komunikasi dua arah menggunakan fitur chat ini. Lalu selanjutnya ada gambar wireframe dari tampilan profil. Pada tampilan profil ini terdapat beberapa informasi seperti menampilkan foto profil, nama, NIM, tombol untuk melihat KTM, lalu ada tombol untuk keluar dari aplikasi, juga terdapat beberapa ringkasan informasi seperti biodata, status mahasiswa, IP, tagihan, dan rata-rata kehadiran. User juga dapat mengedit biodata seperti foto, nama, email, dan password. Selanjutnya adalah tampilan dari wireframe keuangan. Pada tampilan ini menampilkan informasi tagihan biaya dan riwayat pembayaran. User juga dapat melakukan pembayaran jika memiliki tagihan biaya dengan mengklik tombol bayar yang tersedia. User juga dapat melihat riwayat pembayaran dan dapat
mengklik tombol refresh untuk memastikan pembayaran sudah berhasil. Selanjutnya ada tampilan wireframe dari KRS, di mana di sana terdapat tampilan informasi ringkasan semester serta SKS yang telah diambil dan kartu hasil studi. User juga dapat melakukan isi KRS dengan klik tombol isi KRS sesuai dengan periode pengisian KRS yang tersedia. Lalu ada tampilan dari wireframe nilai. Pada halaman nilai ini akan menampilkan informasi ringkasan indeks prestasi atau IP kumulatif, SKS kumulatif yang pernah diambil pengguna, dan keterangan kelanjutan studi. Di sana juga pengguna dapat melihat grafik IP dan IPK, serta di bawahnya pengguna dapat melihat nilai dari setiap mata kuliah. Pengguna juga dapat mendownload transkrip nilai dan memfilter pencarian nilai berdasarkan semester. Berikut ini adalah tampilan dari high fidelity design yang telah kami buat, di mana di semua halaman menggunakan desain yang sederhana namun tetap responsif dengan kombinasi warna yang sesuai dengan identitas kampus. Terlihat pada halaman login. Di sana terdapat input field dengan border halus dan dengan efek shadow ringan untuk memastikan keterbacaan. Di sana juga terdapat tombol login berwarna kontras dengan efek hover dan feedback visual saat ditekan. Lalu di sana juga ada opsi login lainnya menggunakan Face ID. Lalu pada tampilan dashboard atau beranda, di sana desainnya berbasis card UI, di mana terdapat navigasi utama dengan icon yang interaktif untuk mengakses cepat ke beberapa menu lainnya seperti KRS, nilai, layanan, bimbingan, keuangan, dan lain-lain. Juga di sana terdapat kalender interaktif yang dapat digunakan untuk melihat jadwal dari 7 hari ke depan. Di sana juga terdapat tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi pemberitahuan jadwal kuliah. Konsep utama dari desain aplikasi yang kami buat yaitu desain yang sederhana, mudah digunakan, dan responsif dengan menggunakan warna utama aplikasi yaitu kombinasi dari warna identitas kampus dengan tipografi yang clean dan bersih serta modern untuk meningkatkan keterbacaan. Lalu ikonografi yang interaktif dengan beberapa efek dan feedback berupa sentuhan untuk pengalaman yang lebih hidup dan menarik bagi pengguna. Baik, selanjutnya penjelasan tentang usability testing dan design evaluation akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian. Silakan, Rian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usability testing and design evaluation. Next, yang pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai tujuan. Kita akan melakukan usability testing untuk memeriksa efektivitas desain yang sudah dibuat sebelumnya, serta melakukan evaluasi performa desain dengan penilaian kuantitatif, yaitu System Usability Scale atau SUS atau SUS. Di sini ada 3 poin, di mana yang poin pertama kita akan melakukan skenario usability testing, yang kedua kita akan merekap hasil usability testing, yang ketiga kita akan merekap hasil evaluasi dengan SUS atau UAQ. Oke, next. Pada skenario usability testing, di sini kita akan melakukan pengenalan atau introduction terlebih dahulu, di mana pengguna diperkenalkan dengan aplikasi sistem informasi akademik yang sudah dikembangkan sebelumnya. Mereka diminta mencoba fitur-fitur aplikasi dan memberikan feedback jujur mengenai pengalaman mereka. Yang kedua, kita akan melakukan background atau latar belakang, di mana pengguna diajak untuk bercerita tentang keseharian mereka agar lebih memahami kebutuhan dan kebiasaan mereka dalam penggunaan aplikasi akademik. Di sini kita juga akan melakukan uji fitur, dimulai dari melihat jadwal kuliah,
pembayaran tagihan, pengisian KRS, dan juga download transkrip nilai. Skenario ini dirancang untuk menguji sejauh mana aplikasi dapat membantu mahasiswa dalam aktivitas akademik mereka. Dari hasil testing ini, kita bisa melihat apakah fitur-fitur yang ada sudah mudah digunakan atau masih perlu perbaikan. Next. Oke, pada hasil rekap usability testing yang telah kami lakukan, kami menguji fitur ini dengan 4 responden. Dan secara umum, mereka dapat memahami cara penggunaannya. Namun ada beberapa kendala yang mereka alami, yang telah kami identifikasi dan perbaiki. Perbaikan pertama, responden mengalami kesulitan karena tidak ada indikator yang menunjukkan apakah kelas sudah penuh atau belum. Hal ini membuat mereka harus mencoba-coba sendiri untuk mengetahui kelas mana yang masih tersedia. Oleh karena itu, kami menambahkan indikator ambang batas kelas agar pengguna bisa lebih mudah melihat ketersediaan kelas sebelum memilihnya. Untuk perbaikan kedua, saat ingin membayar tagihan, responden harus mengisi nominal biaya secara manual. Ini menyebabkan kebingungan dan potensi kesalahan dalam pembayaran. Untuk mengatasi masalah ini, kami menambahkan fitur otomatis yang langsung mengisi nominal sesuai dengan tagihan sehingga tidak perlu lagi memasukkan angka secara manual. Dengan perbaikan ini, kami harap pengalaman pengguna atau user ke depannya menjadi lebih baik dan proses penggunaan aplikasi lebih lancar. Next. Oke, pada slide ini kita akan membahas hasil evaluasi SUS atau SUS System Usability Scale yang telah kita lakukan. Pertama, apa itu SUS? SUS adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat usability atau kemudahan pengguna sebuah sistem berdasarkan feedback dari pengguna. Pada bagian kiri slide ini, kita bisa melihat grafik hasil usability testing dari 4 responden. Mereka memberikan skor terhadap berbagai pertanyaan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan sistem ini. Di sisi kanan kita melihat tabel skor. Masing-masing responden memiliki penilaian terhadap 10 pertanyaan yang telah diajukan. Lalu skor mereka dijumlahkan untuk mendapatkan total score usability. Kita bisa lihat Aldrich mendapatkan total skor 90, Sasa memberikan skor 95, Rico memberikan skor 85, Meli memberikan skor 93. Dari hasil ini, kita dapat melihat bahwa secara umum, skor usability system yang kita lakukan cukup tinggi. Yang berarti sistem ini cukup mudah digunakan oleh pengguna, namun tentu masih ada ruang untuk perbaikan agar lebih optimal ke depannya. Next. Kesimpulan yang kita dapat pada usability testing sendiri, dan saat ini, sebagian besar responden dapat dengan mudah menggunakan aplikasi dan akan merekomendasikan kepada pengguna lain. Ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan pada usability testing yang kami lakukan. Yang pertama, tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan menggunakan aplikasi. Yang kedua, mudah dalam penggunaan aplikasi. Dan yang ketiga, ada beberapa poin perbaikan seperti KRS, keuangan, dan juga jadwal. Next. Oke, mungkin sekian dari kami dari kelompok 8 mengenai aplikasi sistem informasi akademik yang telah kita lakukan dan kita kembangkan sebelumnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.